rabbil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abul Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Kita baru saja meninggalkan bulan haji dan memasuki bulan yang dihormati. Dalam bahasa Arab, bulan haji itu disebut Zulhijjah, artinya bulan haji. Dan dihormati dalam bahasa Arab disebut Muharram. Sejak zaman jahiliyah sampai kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa bulan di kalangan orang-orang Arab yang termasuk bulan-bulan yang dihormati. Dan bulan itu disebut bulan dihormati karena di situ peperangan harus dihentikan. Jadi kalau orang Arab sedang bertempur habis-habisan, masuklah bulan Muharram, peperangan itu dihentikan. Pernah terjadi peperangan di zaman jahiliyah. Sebetulnya terjadi manipulasi di dalam sejarah Islam. Dalam peperangan itu, menurut sejarah yang dimanipulasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut serta, dan waktu itu beliau masih kecil. Beliau ikut melemparkan anak-anak panah. Tapi peperangan ini disebut sebagai peperangan yang maksiat. Ada perjanjian mereka untuk perang itu sebagai perjanjian maksiat, hilful fujur, dan itu terjadi di bulan Muharram. Sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin ikut serta di dalam peperangan itu, apalagi karena peperangan itu terjadi karena masalah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ada orang Quraisy yang membeli satu barang dan tidak mau membayarnya, kemudian terjadi peperangan. Jadi peperangan itu sudah salah karena orang tidak mau bayar kok malah akhirnya berkelahi. Dan yang kedua, karena peperangan itu terjadi di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang sangat dihormati, bahkan sejak zaman jahiliyah, karena di bulan itu terlarang untuk melakukan peperangan atau penumpahan darah. Bulan itu adalah, kalau istilah antropologi, sanctuary, sebuah bulan tempat berlindung. Misal orang-orang yang dikejar-kejar sekalipun mereka merasa aman kalau sudah masuk bulan Muharram. Tapi seperti yang akan kita lakukan bersama-sama nanti di bulan Muharram, di bulan Muharram terjadi bukan hanya peperangan tetapi pembantaian keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perbuatan itu bukan saja perbuatan yang terlarang karena dilakukan di bulan Muharram, jadi pelanggaran yang sebetulnya sangat berat hatta dalam tradisi orang Arab sekalipun, tetapi juga peristiwa itu merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama Islam. Nah, pada bulan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 dan 11 Hijrah, artinya pulangnya 11 Hijrah. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi mengumumkan kepada orang banyak untuk melakukan ibadah haji. Dan menurut catatan sejarah, macam-macam sih catatan sejarah itu, sekitar 70 sampai 114 ribu orang ikut serta haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malahan ada yang menarik, itu pun sebagian aja yang kemudian berangkat bersama Rasulullah karena tiba-tiba di Madinah mereka diserang satu penyakit. Sebagian besar mungkin sekarang flu berat, sebagian juga ada yang tidak bisa ikut. Sekitar 70 ribuan sampai 114 ribuan orang berangkat melakukan ibadah haji. Di dalam perjanjian lama, dalam kitabnya orang-orang Kristen disebutkan bahwa nanti akan ada cahaya Tuhan akan terbit dari bukit-bukit Paran. Bukit Paran itu ya yang sekarang disebut Abu Gubesh, yaitu bukit-bukit yang memanjang di sekitar kota Mekah. Dan dia katanya akan membawa hukum yang keras, fiery law,
Yang menarik di dalam terjemahan perjanjian lama di Indonesia itu disebut bara api, dan sebetulnya fiery lord, yang hukum yang keras, disertai dengan puluhan ribu orang suci, kata begitu. Dan saya kira itu menunjuk kepada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berangkat dengan 114.000 atau 70.000 kaum muslimin meninggalkan Madinah. Beliau dalam perjalanannya singgah dulu di tempat yang sekarang menjadi miqat, dan sampai sekarang diberi nama Sumur Ali, Bir Ali. Di situ Rasulullah singgah sebentar, kemudian mandi, beliau sholat dan meneruskan perjalanannya. Tidak jauh dari Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sebuah tempat yang sangat historis bagi Nabi, juga tempat yang mengingatkan beliau kepada masa kecilnya, dan tempat yang mengingatkan beliau kepada trauma pertama di dalam sejarah hidupnya, yaitu di tempat meninggalnya Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasulullah berhenti, beliau berziarah ke makam ibunya. Bayangkan seorang anak yatim yang dahulu ditinggalkan di tempat itu oleh ibunya, sekarang kembali lagi datang menemui ibunya dengan membawa kemegahan kenabian, dengan membawa cahaya ketuhanan, dan membawa 114.000 umat manusia. Dan Rasulullah, menurut satu riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah menangis di situ dan membuat semua orang di sekitar beliau menangis. Beliau menangis di makam ibundanya disertai dengan tangisan para sahabatnya. Itu juga menunjukkan bahwa hatta menangisnya pun sekalipun harus kita tiru, karena sahabat-sahabat pun Rasulullah menangis, mereka ikut juga menangis. Di samping itu juga saya kira siapa yang tidak terharu kalau orang menyaksikan manusia besar yang dahulu anak yatim itu sekarang bersimpuh di makam, di pusara ibundanya dengan linangan air matanya. Ada riwayat juga yang dimasukkan ke situ. Abu Hurairah ikut serta membuat riwayat itu. Katanya Rasulullah berkata, sekali lagi ini kata Abu Hurairah, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya yang ikut menangis di situ, Rasulullah berkata, saya diizinkan untuk berziarah ke kuburan ibuku, tapi saya tidak diizinkan untuk memohon ampunan untuknya. Sebagaimana yang diyakini oleh banyak ulama sekarang, bahwa kita tidak boleh mendoakan orang yang berbeda agama dengan kita. Dalilnya ialah dari peristiwa Sayyidah Aminah itu. Padahal sekali lagi Sayyidah Aminah tidak bisa dihukumkan sebagai orang kafir karena Islam pun belum datang. Dan yang kedua, banyak keterangan yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk mendoakan orang tua kita walaupun dalam tanda petik kafir sekalipun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk ibunya, ibunda Aminah. Saya tidak percaya bahwa Rasulullah ditegur karena mendoakan orang tua. Kalau begitu bagaimana dengan sabda Nabi yang mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, dan ujungnya ialah wa waladin sholihin yad'ulah. Apabila seorang meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan. Dan yang anak Adam di situ disebutkan bukan orang Islam. Jadi siapa saja anak Adam atau manusia yang meninggal dunia, dia akan memperoleh pahala dari anak soleh yang mendoakan. Dan Sayyidah Aminah adalah anak Adam, dan Abdullah adalah juga anak Adam. Jadi tidak mungkin Rasulullah melanggar ucapannya sendiri. Nah, kita lanjutkan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu terperinci, dan menurut satu riwayat Rasulullah datang ke Mekah waktu itu pada tanggal 5 Zulhijjah. Rasulullah melakukan hajinya, haji tamattu,
yaitu Rasulullah datang ke tempat itu, kemudian Rasulullah melakukan tawaf, melakukan sa'i, dan setelah itu tahallul. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan umrohnya. Setelah itu beliau beristirahat. Beberapa hari kemudian, tanggal 8, pada hari yang disebut hari Tarwiyah, beliau berangkat ke Mina dan tidur di Mina. Sebagian jemaah haji juga sekarang mensunahkan untuk tidur di Mina. Beliau tidur di Mina dan pagi harinya beliau berangkat ke Arafah. Beliau menambatkan untanya Al-Qaswa di tempat yang agak tinggi di Arafah, di tempat namanya Namirah. Sekarang kita kenal itu sebagai Masjid Namirah, di tempat Rasulullah menambatkan untanya itu. Karena konon ada seorang perempuan yang menghadiahkan tempat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Bukit Namirah itu, sebenarnya bukit kecil saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang waktu zuhur turun ke tengah-tengah lembah. Jadi Arafah itu seperti sebuah lembah. Rasulullah turun dari bukit itu masih di atas untanya dan berhenti di tengah-tengah lembah itu, yang sekali lagi dipenuhi waktu itu oleh 70 sampai 100 ribuan umat manusia, jemaah haji pertama kaum muslimin dalam sejarah umat manusia. Rasulullah berdiri, dalam hadis disebut fi batnil wadi, di tengah-tengah lembah. Beliau berdiri tengah-tengah lembah itu. Kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Bahkan beliau sudah mulai 2 rakaatnya itu sejak dari Mina. Di Mina pun beliau sudah salat 2 rakaat. Kelak Utsman ibnu Affan mengubah tradisi sholat di Mina 2 rakaat itu, karena ia melakukan sholat di situ 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Sebagian sahabat tidak mau mengikuti Utsman karena dianggap melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini selingan kecil saja. Utsman ibnu Affan itu terkenal membuat beberapa bid'ah. Bid'ah artinya yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bid'ah Utsman ialah sholat di Mina, sholat zuhur dan asar 4 rakaat, sholat maghrib dan isya 3 rakaat, 4 rakaat. Tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman juga yang memulai azan awal pada waktu Jumatan. Itu juga bid'ah. Saudara-saudara kita dari Persatuan Islam tidak mau mengikuti tradisi Utsman itu, jadi tidak ada azan awal. Tapi mereka mengikuti tradisi Utsman untuk salat 4 rakaat. Nah, sebagian orang, bukan hanya Utsman, tapi untuk apa? Kalau begitu mengikuti bid'ah Utsman, kata mereka, kalau bid'ah itu dilakukan oleh sahabat, ia berubah menjadi sunnah. Jadi kita boleh melakukannya, malah harus melakukannya. Salah satu di antara contoh bid'ah yang disebut sunnah adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah bid'ah ciptaan Umar ibnul Khattab pada tahun 14 Hijriyah. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang salat di bulan Ramadan itu di malam hari dan tidak berjamaah. Fatuwfiya Rasulullah Shallallahu Alaihi wal amru ala dzalik. Dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah wafat, dan semua orang berpendapat bahwa sholat malam di bulan Ramadan itu harus, yakni kata ala dzalik, kata Ibnu Hajar al Asqalani, yakni ala tarkil jamaah, yaitu dengan meninggalkan berjamaah. Jadi waktu Rasulullah meninggal dunia, semua orang berpendapat bahwa sholat malam di bulan Ramadan itu dilakukan sendirian, tidak berjamaah. Begitu pula fi khilafati Abi Bakrin, pada zaman Khalifah Abu Bakar juga sholat tarawih itu dilakukan tanpa jamaah. Dan sampai juga fi sodri khilafati Umar, juga pada permulaan khilafah Umar bin Khattab, sholat tarawih itu munfarid.
Sampai satu saat Umar datang ke masjid dan dia melihat orang-orang berkumpul di masjid ba'da isya, macam-macam, ada yang musabbihun, ada yang bertasbih, ada yang baca Quran, ada yang sholat sendirian, ada sholat berjamaah. Kata Umar, alangkah baiknya kalau kita panggil seorang imam untuk memimpin sholat mereka. Lalu dipanggillah Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat. Umar sendiri tidak ikut sholat. Dia pergi sambil berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah yang paling baik itu ini, walladzina yanamuna, dan orang yang tidur sekarang ini, afdalu minalladzina yaqumuna, lebih utama daripada orang yang sholat tarawih sekarang ini. Jadi kata Umar sendiri, saya dikumpulkan suruh sholat tarawih, ini bid'ahnya bagus ini, tapi yang tidur sekarang ini lebih baik dari yang sholat tarawih. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, maksud Umar ialah orang yang sholatnya nanti malam hari sendirian itu lebih baik. Jadi mendingan ba'da isya itu tidur aja supaya nanti sholatnya di malam hari. Nah, para ulama ahlu sunnah bingung memahami ucapan Umar itu. Dia menyebutnya bid'ah, tapi yang memerintahkannya Umar bin Khattab. Malah Umar bukan saja menghidupkan Ramadan itu dengan surat itu, tapi ia mengirim surat ke berbagai negeri supaya melakukan sholat tarawih. Sampai semua negeri sekarang melakukan sholat tarawih. Walaupun surat Umar tidak sampai ke Indonesia, di Indonesia juga kita melakukan sholat tarawih berjamaah. Nah, kata para ulama, sebetulnya memang perbuatan Umar menyebut sholat tarawih itu bid'ah karena Rasulullah walam yusin, Rasulullah tidak mensunahkan berjamaah sholat tarawih itu. Rasulullah tidak mensyariatkan berjamaah sholat tarawih itu. Karena itu Umar menyebutnya bid'ah. Tapi kata para ulama kemudian mereka bilang, karena bingung bagaimana mungkin seorang sahabat melakukan bid'ah. Dan kata mereka ada 3 penyelesaiannya. Pertama, dibagi dulu bid'ah itu. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah yang buruk, mazmumah mereka menyebut, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan syarak itu tidak boleh. Tapi ada lagi bid'ah hasanah, seperti bid'ahnya tarawih yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Itu bid'ahnya jadi baik. Mengapa bid'ah ini jadi baik? Karena itu dibuat oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung kalau kita jadi sahabat Nabi, berzinah pun itu dianggap ijtihad dan dapat pahala 1. Tapi saudara-saudara jangan mengikuti tradisi para sahabat. Tradisi para sahabat itu oleh saudara-saudara kita yang lain disebut tradisi salaf. Ada kelompok di Indonesia itu namanya kelompok salafi. Dan kelompok salafi itu ada kelompok yang plek katanya mau mencontoh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekstrim betul. Ada lagi yang kurang ekstrim seperti itu, namanya jamaah tabligh. Mereka juga hanya menceritakan sahabat-sahabat saja. Untungnya ya alhamdulillahnya saudara-saudara kita itu hanya mengambil contoh sahabat itu yang baiknya saja. Yang buruknya emang disembunyikan. Alhamdulillah. Coba kalau mereka mencontoh berzina dan kemudian itu disebut ijtihad, ngeri nanti ya. Atau ada macam-macam ini tingkah laku para sahabat itu saya baca masih berkaitan dengan hadis-hadis tentang tarawih. Kan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu malam beliau itu pergi ke masjid, beliau malah membuat kamar tajaro hujratan, kata. Beliau membuat kamar kecil dibatasi di masjidnya itu. Kemudian beliau sholat sendirian di situ. Tiba-tiba ada sahabat datang, lihat Nabi sholat, ikut rame-rame baris, tidak disuruh imam, tidak itu langsung berbaris di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kan ada para ustadz yang mengajarkan kalau ada seorang lagi sholat dan kita mau berjamaah, ditepuk ininya ya, artinya kita mau ikut berjamaah. Saya nggak tahu hadisnya dari mana itu, tapi kan kadang-kadang tidak perlu hadis kali. Tepuk, saya seringkali terkejut lagi sholat, tahu-tahu ada orang yang mau ikut dalam kapal kita. Nah, rupanya tidak ada sahabat yang berani menepuk Nabi waktu itu. Malam kedua Nabi salat, ketiga ada yang menyebutkannya 2 malam, ada yang menyebut 3 malam. Yang ketiga Nabi tidak datang lagi ke masjid.
Apa yang dilakukan sahabat? Sahabat datang ke situ, kemudian mereka berteriak-teriak karena Nabi tidak datang. Mereka berteriak-teriak dan apa? Mereka melempari hasaba baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari pintu rumah Nabi. Kan pintu Nabi itu masuk langsung ke masjid. Itu mereka masuk masjid teriak-teriak. Kalau kita sekarang, Nabi kenapa nggak datang-datang? Mereka merasa paling soleh karena datang untuk salat di malam hari sementara Nabi datang. Bukan itu saja, mereka melempari pintu Nabi dengan batu. Itu sunnah sahabat, itu tradisi salaf. Bayangkan itu sahabat, salah satu sunnah sahabat melempari pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah keluar dalam keadaan marah, mughaddiban. Rasulullah keluar marah dan beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sholatlah kamu di rumah-rumah kamu, karena sebaik-baiknya sholat ialah sholat di rumah, kecuali sholat fardu. Aku tidak datang ke sini ini, itu dalam riwayat Ahlus Sunnah, karena aku takut ini sholat tarawih itu akan diwajibkan kepada kalian. Karena aku takut ini akan diwajibkan kepada kalian. Ini juga sebetulnya muskil. Masa Rasulullah takut itu, dan malah yang ditakutkan Rasulullah terjadi sekarang, orang-orang pada salat tarawih ya. Kasihan juga itu, Nabi itu sudah dilempari itunya dengan batu, terus yang beliau larang itu sekarang berlangsung. Imam Syafi'i di dalam salah satu kitabnya mengatakan, saya lebih suka sholat malam di bulan Ramadan itu dilakukan sendirian dan tidak berjamaah. Dulu di Bandung ini ada salah seorang ustadz yang juga ikut kepada ucapan Umar bahwa sholat tarawih ini bid'ah. Ustadz itu, Ustadz Persis juga kalau saya tidak salah, mengunci masjidnya di bulan Ramadan. Setelah Isya dikunci supaya tidak ada orang yang melakukan bid'ah di situ. Hebat itu. Kembali lagi kepada perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama seperti gaya bercerita Jalaluddin Rumi dalam Masnawi. Ceritanya terpotong-potong, ada selingannya dulu, ada selingannya dulu. Ini juga kita mengikut ini Jalaluddin Rahmat mengikuti Jalaluddin Rumi. Tapi Jalaluddin Rumi itu bukan sahabat, jadi dia tidak punya sunnah. Rasulullah berada di Mina waktu itu bermalam, dalam malam yang disebut malam Tarwiyah. Beliau di situ mengqosor sholatnya. Setelah itu beliau, tadi kita sudah sampai di Manamirah, dan beliau sudah turun di tengah-tengah lembah. Di tengah-tengah itu seakan-akan beliau menjadi pusat cahaya, dan di sekelilingnya berkumpul para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat, manusia suci itu dalam satu riwayat masih di atas kendaraannya Al-Qaswa, beliau berbicara kepada orang, menjadi khutbahnya dalam ini supaya kelihatan oleh sekian banyak orang. Dan Nabi memerintahkan orang di sekitarnya untuk mengulangi pembicaraannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca hamdalah seperti biasa beliau berkata, Ayyuhan nas isma'u qawli, wahai manusia dengarkan pembicaraanku. Lalu di sekitar beliau ada orang mengulangi Ayyuhan nas isma'u qawli. Jadi amplifier Nabi itu banyak waktu itu. Kemudian bersambung sampai yang paling belakang. Ayyuhan nas isma'u qawli, hei manusia dengarkan pembicaraanku, karena aku tidak tahu apakah aku akan berjumpa lagi dengan kalian setelah ini. Baru saja datang kepadaku malaikat yang memberitahukan kepadaku waktu kembaliku kepadanya. Kemudian Nabi tak berhenti. Sebenarnya beliau bicaranya dalam satu hadis disebut maqta', jadi sepotong-sepotong. Seakan-akan setiap kalimatnya ingin diserapkan pada hati para pendengarnya waktu itu. Lalu Rasulullah memandang sahabat-sahabatnya dengan pandangan kasih seorang Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Beliau berkata begini. Mula-mula beliau mengangkat tangannya ke langit dan beliau bersabda, hal balagatu, apakah aku sudah menyampaikan?
Allahumma ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan risalah ini? Kemudian beliau tanya kepada sahabatnya, hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Balagta ya Rasulullah. Itu gemuruh para sahabat yang mendengarkan khutbah Nabi. Kemudian Nabi bertanya, ayu yaumin hada, hari apakah ini? Seluruh sahabatnya menjawab, yaumul haram, hari yang haram, hari yang suci. Ayu syahrin hada, bulan apakah ini? Syahrul haram, bulan yang suci. Ayu baladin hada, negeri apakah ini? Baladul haram, negeri yang suci. Setelah jawaban itu semua, beliau bersabda, camkanlah oleh kalian bahwa kehormatan, darah, dan kekayaan manusia itu sama sucinya dengan sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Tidak boleh kalian menjatuhkan kehormatan siapapun, tidak boleh kalian menumpahkan darah siapapun, tidak boleh kalian merampas kekayaan siapapun. Karena kehormatan, darah, dan harta manusia itu suci, tidak boleh diganggu-gugat. Seperti sucinya hari itu, bulan itu, dan negeri itu. Nur Khalis Majid menyebut ini pernyataan deklarasi hak asasi manusia yang pertama. The first universal declarations of human rights. Jauh sebelum PBB mensahkan hak asasi manusia. Yang disebut hak asasi manusia di PBB adalah perincian dari sabda Nabi itu. Kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan manusia, siapapun, apapun agamanya, apapun alirannya, tidak boleh kita jatuhkan kehormatan, tidak boleh kita mencemoohkannya, tidak boleh mengejeknya, tidak boleh menjatuhkan harga dirinya, tidak boleh mempergunjingkannya, tidak boleh menyakiti hatinya, tidak boleh menghinanya. Saya kemarin menghadiri sebuah acara di gereja, miftahnya yang diundang oleh keuskupan, kita diundang keuskupan, dan di situ ada nyanyi-nyanyi gereja. Di antara nyanyinya begini, walau kami dihina, walau kami dicampakkan, kami akan tetap melayani. Lagu-lagu yang bagus. Kami ingin menemukan Tuhan kami di tengah-tengah orang yang menderita, di kalangan orang-orang yang terpuruk, di antara mereka yang memikul beban kehidupan di punggung mereka. Orang-orang Kristen itu merasa hari Natal adalah hari untuk menyebarkan kasih, bahkan untuk mencintai musuh-musuh mereka, seperti diajarkan Nabi Isa, seperti yang diajarkan Yesus. Dan saya kira itu juga diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh menyakiti, menghina, mencemoohkan, menjatuhkan kehormatan atau harga diri orang, mempergunjingkan, apalagi menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan. Itu melanggar wasiat terakhir Nabi pada Haji Wada, yaitu menjatuhkan kehormatan. Kita juga dilarang menyakiti, menumpahkan darah, menyiksa tubuh orang, apalagi membunuhnya, memukul, menyerang, melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama manusia apapun agamanya dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tegaskan dalam Haji Wada itu. Setelah itu kita tidak boleh mengambil harta orang lain yang tidak sah, berutang tidak bayar, itu termasuk melanggar wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan for your information, dan saya kira for everybody's information, kalau orang melanggar yang tiga itu, wasiat Nabi itu, seakan-akan itulah kesimpulan seluruh agama itu. Kalau orang melanggar yang tiga itu, misalnya menjatuhkan kehormatan orang lain, menyakiti tubuhnya, dan mengambil hartanya secara tidak sah, seluruh amal ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal ibadahnya, hajinya tidak sah, sholatnya tidak diterima, zakatnya juga batal. Kalau orang melanggar wasiat Nabi yang terakhir. Sayang wasiat Nabi ini
terdengar sayup-sayup sampai kepada kita, karena Nabi menyampaikannya 1419 tahun yang lalu, dan para ustadz tidak ada lagi yang mengulangi pesan Nabi itu di dalam khutbah-khutbah mereka. Saya masih mau meneruskan lagi khutbah Nabi itu. Nabi juga tanya, tahukah kamu siapa yang disebut orang Islam? Nabi tanya sama sahabatnya di Arafah waktu itu, tahukah kamu siapa yang disebut orang Islam itu? Lalu mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kita sih pasti sok pinter ini, kata anak muda sotoy. Kalau ada ustadz tanya, tahukah kamu apa yang disebut Islam? Tahu ustadz. Apa yang Islam? Iya, yang percaya kepada, kalau rada canggih dikit, yang percaya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang biasa-biasa, tahukah kamu siapa orang Islam? Iya tahu. Ya kita ini Islam. Islam itu apa? Ya kita ini. Kita ini yang masuk agama Islam. Gitu. Tapi sahabat, walaupun melempari rumah Nabi dengan batu, tapi mereka menjawab, emang mungkin juga tidak tahu, karena waktu itu belum ada pelajaran agama di SD mereka. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan dia ucapkan perlahan-lahan, kadang-kadang diulangi supaya orang hafal. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Islam ialah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Yang disebut orang Islam ialah orang yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Muslim dalam bahasa Arab artinya yang menyelamatkan. Berasal dari kata salima, artinya selamat atau sehat. Yang pertama kali belajar bahasa Arab biasa mengartikan salima itu sehat, sehingga mereka sering menerjemahkan mensana in corpore sano, menjadi bahasa Arabnya al-aqlus salim fil jismis salim. Salim artinya sehat. Jadi Islam itu berasal dari kata salima yang artinya sehat atau selamat atau tidak terganggu apapun. Itu kalau kita beli domba, itu harus kita beli domba salim. Maksudnya bukan dombanya Pak Salim, domba yang selamat, tidak bercacat apapun untuk dijadikan korban. Nah, dari kata salima itu kemudian ditambahkan kata alif, jadi aslama. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata kerja intransitif ditambah alif, dia berubah menjadi kata kerja transitif. Sambil mengingat pelajaran di SMP, jadi kata kerja transitif ialah kata kerja yang ada objeknya. Yang ada objeknya, misalnya kalau selamat, dia selamat, itu tidak ada objeknya. Tapi kalau menyelamatkan harus ada objeknya. Tanya kalau saya jadi guru bahasa Indonesia, emang pernah saya jadi guru bahasa Indonesia, anak-anak suka pelajaran bahasa Indonesia itu, apalagi kalau sudah sampai pelajaran gaya bahasa, pada senang itu. Menyelamatkan itu ada objek. Nah, menyelamatkan itu transitif, selamat itu intransitif. Supaya intransitif berubah menjadi transitif, dalam bahasa Indonesia ditambah me dan ujungnya kan. Mulia, memuliakan. Selamat, menyelamatkan. Celaka, mencelakakan. Syiah, mensyiahkan. Sunni, mensunikan. Supaya pluralistik. Kristen, mengkristenkan. Islam, mengislamkan. Nah, dari kata salima yang artinya selamat, kemudian datanglah kata menyelamatkan. Ditambah alif, itu dalam bahasa Arab. Karuma, mulia. Akroma, memuliakan. Salima, selamat. Aslama, menyelamatkan. Fariha, senang, menyenangkan. Farroha atau afroha atau farroha, ditambah tasdid. Nah, balik lagi dari belajar bahasa Arab ini. Jadi kata muslim artinya orang yang menyelamatkan. Al-muslimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Al-mu'min, kata Nabi, tahukah kamu apa mukmin? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Orang beriman itu mukmin ialah orang
yang menenteramkan orang-orang di sekitarnya dalam kehormatannya dan di dalam hartanya. Fi anfusihim wa amwalihim. Al-mu'minu man aminan nasu fi anfusihim wa amwalihim. Yang disebut orang beriman ialah orang yang membuat orang di sekitarnya tentram. Kata amina atau aman, kata aman itu kalau ditambah lagi alif jadi amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun, itu artinya menentramkan. Jadi orang mukmin artinya orang yang menentramkan orang di sekitarnya. Kalau orang mukmin datang ke rumah, tentram semua orang di rumah itu. Kalau orang mukmin ada di rumahnya, tetangganya semuanya tentram. Sudah hadir orang yang menentramkan. Itu kata Rasulullah, orang mukmin itu tuh orang yang membuat hati orang di sekitarnya itu tentram, tenang, damai. Kalau kata orang Kristen, damai di bumi. Sebetulnya bukan Yesus saja yang harus menyebarkan kedamaian di bumi, tapi semua kaum muslimin itu menyebarkan kedamaian di bumi. Di gereja itu saya disuruh berkhotbah, diberikan kehormatan untuk berkhotbah. Lalu saya mulai dengan salam sejahtera bagi Anda semua. Mereka pada terkejut dan saya khutbahnya ayat Quran semua. Lalu saya mulai dengan ucapkan salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haq, kata Al-Qur'an. Saya baca Arabnya juga di gereja. Mungkin orang yang pertama kali baca Quran di gereja itu saya. Damailah bagiku pada waktu aku dilahirkan. Saya terjemahkan di situ. Damailah bagiku pada hari Natalku. Karena hari Natal artinya hari kelahiran. Damailah bagiku pada hari Natalku. Damailah bagiku pada hari aku mati. Dan damailah bagiku pada hari aku dibangkitkan kembali. Itulah Yesus putra Maryam. Kata-kata kebenaran. Qaulul haq, kata-kata kebenaran. Mereka terpesona. Sampai pendetanya aja tanya sesudah itu, benar itu Quran? Benar, saya bilang. Benar Quran. Kami sangat memuliakan Nabi Isa. Isa itu sih dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani itu Yesus. Itu Yesus itu kan ditulisnya ya, sin. Dalam bahasa Ibrani itu ada alif, ya, sin. Dan ya itu bisa biasa berubah menjadi alif. Jadi dari Isa, alifnya jadi ya, dia menjadi Yesus. Saya sekarang lagi mempelajari bahasa Hebrew. Jadi itulah Yesus putra Maryam. Mereka mungkin lebih populernya Maria. Sampai orang Islam pun ada yang menamai anaknya Maria, tidak Maryam. Tidak apa-apa, itu kan pluralisme. Mereka takjub, ya, begitu hormatnya Islam. Kemudian saya bilang, saya susulkan juga dengan ucapan hari Natal. Tadi ucapan hari Natal itu diucapkan oleh Yesus untuk dirinya. Dan Al-Quran mengajarkan kita mengucapkan selamat hari Natal untuk orang lain. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salamlah baginya pada hari ia dilahirkan. Selamat hari Natal baginya. Selamat pada hari ia meninggal dunia dan selamat pada hari dibangkitkan kembali. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu setelah salib kemudian dikuburkan, dia dibangkitkan kembali. Sampai mereka tanya juga, itu kata dibangkitkan kembali apa benar dalam Al-Qur'annya? Benar. Kalau begitu Al-Qur'an mengakui dong kebangkitan kembali Yesus. Benar, Al-Qur'an bukan sama mengakui kebangkitan kembali Yesus, kebangkitan seluruh umat manusia. Emang di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan kembali. Setelah itu saya bacakan, dahulu saya bilang, dahulu pada permulaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para pengikutnya dikejar-kejar dan dianiaya, Nabi menyuruh beberapa orang sahabatnya dalam pimpinan Ja'far bin Abi Thalib untuk hijrah ke negeri yang dikuasai oleh umat Kristiani. Dan pengikut Nabi itu diterima oleh raja di negeri itu yang raja Kristen dengan penerimaan yang sangat baik. Ketika kelompok-kelompok orang-orang kafir menuntut agar orang-orang Islam itu dikembalikan lagi ke Mekah, rajanya memanggil Ja'far beserta rombongannya dan meminta penjelasan tentang ajaran agama Islam. Ja'far waktu itu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membuat raja yang Kristen itu menangis terisak-isak.
Nah, saya akan bacakan, saya bilang, ayat Quran yang dibacakan oleh Ja'far kepada Raja Kristen ini. Saya anggap kalian ini raja-raja Kristen semua, dan saya ingin membacakan ini untuk Anda. Lalu saya bacalah, wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadat min dunihal hijab, dan seterusnya. Peringatilah di dalam Alkitab tentang Maryam ketika ia menjauh dari keluarganya, kemudian membuat tirai yang melindungi dia, kemudian Allah mengutus rohnya kepadanya menyerupai seorang lelaki yang sempurna. Dan lelaki itu berkata, kemudian Maryam terkejut menerima kedatangan dia dan berkata, bertakwalah kepada Allah, aku berlindung kepada Allah jika kamu orang yang takwa. Kemudian malaikat itu berkata, aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa Tuhan akan menganugerahkan kepadamu seorang anak yang suci. Li ahabalaki ghulaman zakiyya. Saya ceritakan kisah ini sampai itu ucapan Nabi Isa yang mengatakan, damailah aku pada hari Natalku. Saya bacakan gitu. Dan believe me, beberapa orang di antara jemaah itu ada yang meneteskan air matanya. Oh, saya sendiri membayangkan rasanya saya jadi Ja'far, utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat Kristiani. Nabi sangat menghormati umat Kristiani, malah Al-Quran menegaskan, orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada kamu adalah orang-orang ahlul kitab. Orang yang paling dekat dengan kamu dalam hal kasih sayang adalah orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen. Tapi karena di gereja tidak saya sampaikan ayat itu. Saya bisa sampaikan ayat Quran itu saja sangat indah. Sekarang disampaikan di sini, tapi jangan disampaikan kepada orang Kristen. Jauh lebih indah dari kisah kelahiran Nabi Isa di dalam Alkitab. Yang digambarkan Al-Quran itu jauh lebih indah. Itu Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Imam Ali, yang pertama kali dakwah di hadapan umat Kristiani dengan membacakan ajaran-ajaran ini. Karena apa? Karena orang mukmin adalah orang yang kehadirannya menimbulkan damai di antara orang di sekitarnya. Saya juga ikut nyanyi-nyanyi waktu itu. Tentu nyanyi saya tidak kedengaran, karena kalau kedengaran mengganggu keindahan suara yang ada di sekitarnya. Dan dalam nyanyian itu tidak ada yang musyrik satupun. Mungkin ada orang berkata, wah kalau begitu, kata ini, sudah ikut beribadat seperti ibadatnya mereka. Padahal Al-Quran mengatakan, la a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Itu kan artinya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Yaitu konsep ketuhanan kita berbeda. Tapi sekarang menerjemahkannya gini, ini para ulama, aku tidak beribadat seperti ibadat kamu, aku tidak ikut ibadat kamu, dan kamu pun tidak ikut ibadat aku. Itu terjemahan majelis ulama, tuh, terjemahan para ulama kita. Kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah. Tapi kalau nyanyi-nyanyi, apa salahnya? Apalagi kalau nyanyiannya, misalnya kita harus melayani orang-orang miskin, kita harus memberikan penghiburan kepada orang-orang yang menderita. Itu isi-isi lagu-lagunya itu. Cuma kalau haleluya emang saya tidak sebut, tidak ikut sih nyanyi haleluya, tapi yang nyanyi yang lain-lainnya, Tuhan datanglah kepada kami. Apa yang salahnya di situ? Ada kawan saya menjadi, ada sih di antara lagu itu tuh, apakah Ustaz nyebut juga begitu? Wahai Bapak kami yang ada di surga, gitu. Itu mengaku kepada Tuhan Bapaknya. Pak, itu tidak musyrik itu, karena lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, saya bilang Bapak itu hanya metafora sih. Orang Kristen pun tahu bahwa bapaknya bukan Tuhan. Tahu bapaknya itu Waginem atau siapa, tidak ada yang bapaknya Tuhan. Kalau begitu itu bapaknya bapak metaforis. Kita malah semua orang di Indonesia itu kalau laki-laki dianggap bapak. Bagaimana Pak? Saya sering dipanggil bapak dan saya tidak pernah mengatakan, dari mana aku punya anak kamu? Enggak, tapi karena bapak itu metafora. Dan hadis qudsi mengatakan, al-khulqu iyali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seluruh makhluk adalah anak-anakku, kata Tuhan. Dan makhluk yang paling aku cintai adalah yang paling menyayangi anak-anakku yang lain. Itu Tuhan menganggap kita ini anak-anak Dia.
Jadi wajar aja kalau kita manggil, walaupun dalam doa kita tidak boleh kita manggil wahai Bapak kami yang ada di surga, nggak boleh. Tapi sekiranya kita ikut juga menyebut, nggak apa-apa. Dalam pengertian kita, Bapak kita itu Bapak majazi kalau istilah orang yang ngaji di pesantren, bukan Bapak hakiki. Kita masih berada di Arafah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah agama yang harus menyebarkan kedamaian, tidak mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi ini suara Nabi, ini suara yang sayup-sayup sampai kepada kita. Ada jarak yang jauh yang memisahkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suara Nabi yang mulia itu begitu jauh. Ajaib, agama Islam sekarang berubah menjadi agama yang berwajah bengis, yang kasar, yang tidak ragu-ragu menghina, menjatuhkan kehormatan sesama orang Islam sekalipun kalau orang Islam itu beda pahamnya dengan kita. Kadang-kadang menyebarkan fitnah terhadap sesama kaum muslimin hanya karena berbeda mazhabnya dengan kita, yang wajahnya berubah menjadi beringas ketika ada orang yang menyampaikan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin terlalu jauh jarak Nabi dengan kita, terlalu jauh zaman yang memisahkan kita, sehingga pesan Nabi ini lagi terdengar sayup-sayup saja. Saudara-saudara berkewajiban nanti pulang ke tempatnya masing-masing untuk menyampaikan pesan Nabi itu. Pesan Nabi dalam haji Arafah, yaitu tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menumpahkan darah mereka, tidak boleh menjatuhkan kehormatan mereka, tidak boleh merampas harta mereka. Itu pada waktu Masjid Ahmadiyah diserbu, di sekitar Ahmadiyah itu ada rumah-rumahnya juga. Itu bukan saja orang Ahmadiyahnya yang ada dipukuli, tapi itu televisinya Ahmadiyah dibawa juga, diambil berbondong-bondong, dianggapnya ghanimah. Padahal itu janganlah dianggap Islam, boleh, tapi kan mereka manusia juga. Dan kata Rasulullah, tidak boleh harta manusia itu diambil, siapapun, apapun agama. Setelah di gereja itu saya disuruh berdiri di depan bersama pendeta menerima salam. Pembawa acara mengatakan, kita minta Pak Jalaluddin Rahmat, itu dia juga nganggap saya bapaknya, Pak Jalaluddin Rahmat untuk menjadi pelayan firman, bergabung dengan Bapak Pendeta. Dan orang salaman, salah satu yang salaman itu berkata begini nih, di kehadiran Bapak itu menyebarkan damai di antara kami. Gitu. Oh, aduh, saya bilang saya udah jadi mukmin itu. Mukmin ialah yang menyebarkan damai pada orang-orang di sekitar, menyebarkan tentram pada orang di sekitar. Saya bersama istri saya itu pernah datang ke Cirebon, antara lain juga khutbah Nabi ini, dan menjelaskan hadis idza mata ibnu Adam. Tiba-tiba yang pakaiannya putih-putih di situ itu pada berdiri dan teriak-teriak. Saya ikut dengar, kafir, gitu. Kafir. Ada yang melemparkan kursinya ke situ kepada saya. Istri saya itu paling penakut, sama tikus pun dia takut. Saya juga takut. Tapi waktu itu dia pergi ke depan itu, mau melindungi suaminya. Gaya. Dia datang ke depan, mau melindungi suaminya. Melindungi suaminya dari orang-orang soleh yang mengungkapkan kesolehannya dengan menyakiti hati orang lain, dengan menjatuhkan kehormatan, dan dengan kalau perlu sih mengambil hartanya. Sampai saya terburu-buru keluar meninggalkan ruangan itu, diamankan. Masih ada mukmin di situ yang memberikan keamanan kepada saya. Udah terlalu jauh jarak kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian Rasulullah masih di atas kendaraannya Al-Qaswa, berangkat menuju Muzdalifah. Setelah matahari tenggelam, beliau tidak langsung sholat maghrib dan isya. Beliau berangkat dulu, maghrib dan isyanya dijamak nanti di Muzdalifah. Waktu Rasulullah bergerak itu di atas untanya, itu para sahabat di sekitarnya mendorong-dorong unta Rasulullah itu, sampai kata Rasulullah, perlahankan itu gerakan, perlahankan, kamu mendesak-desak. Sampai di Muzdalifah, iring-iringan itu berhenti dan Rasulullah bermalam di situ. Esoknya Rasulullah menuju Muna melempar jumrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Mekah itu pada tanggal 18 Zulhijjah
Kemudian beliau berjalan dengan seluruh rombongannya sampai di sebuah crossroad, sebuah persimpangan jalan. Jadi yang menuju ke arah barat, ke arah timur, dan ke arah utara bertemu di tempat itu. Ada sebuah mata air, dan di mata air itu kebetulan ada dauhat, katanya ada pohon-pohon besar di situ untuk bernaung. Rasulullah datang ke tempat itu, dan Rasul menyuruh seluruh kafilah berhenti. Yang dahulu disuruh datang kembali lagi, yang sudah di depan disuruh balik, dan yang terlambat di belakang disuruh menyusulnya. Rasulullah juga menyuruh menyapukan tempat di bawah pepohonan itu, faqumimna, dibersihkan dulu tempat di situ. Lalu Nabi mengumumkan untuk salat berjamaah zuhur. Waktu itu udara sangat terik, sampai sebagian orang berlindung dari terik matahari dengan kain-kain mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat berjamaah lagi, dan buat puluhan ribu orang yang ikut bersama Rasulullah, itulah sholat jemaah yang terakhir bersama Nabi yang mulia. Salat jamaah yang terakhir, beliau sholat zuhur dan sholat asar 2 rakaat. Kemudian beliau mengulangi lagi, mengangkat tangannya ke langit, ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Kemudian tanya para sahabatnya. Kemudian Rasulullah seperti biasa memulai dengan bertanya, apakah menurut kalian aku lebih utama daripada diri kalian sendiri? Bahwa aku lebih harus diutamakan oleh kaum mukminin daripada dirinya sendiri? Betul ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Itu gemuruh orang. Kemudian Rasulullah memanggil Ali, mengangkat tangannya seraya berkata, man kuntu maula fahadha aliyun maula. Barang siapa yang mengangkat aku sebagai pemimpinnya, barang siapa yang mendahulukan aku di atas yang lainnya, hendaknya juga mendahulukan Ali di atas dirinya sendiri. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Tempat itu, mata air itu dalam bahasa Arab namanya Ghadir, dan tempat itu namanya Khum, sehingga peristiwa itu disebut peristiwa Ghadir Khum. Itulah peristiwa ketika Rasulullah menunjuk pengganti sesudahnya yang akan memelihara kemurnian agama ini dari orang-orang yang mau mencemarinya. Tapi agama ini kemudian juga menghadapi tantangan dari sesama kaum muslimin juga, yang rupanya mendengar pesan Nabi itu sayup-sayup saja atau tidak mau mendengarkannya sama sekali. Sehingga di bulan Muharram, bulan yang di zaman jahiliyah pun dihormati, di bulan yang terhormat itu kaum muslimin menumpahkan darah keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau ada orang tidak tahu tentang bulan Muharram, lalu orang tersebut menikahkan anaknya pada bulan 1 Muharram, apakah pernikahan itu akan tetap terlindungi dan diselamatkan? Insya Allah. Apalagi biasanya di Indonesia, karena bulan haji itu bulan kawin, sementara bulan haji itu hanya 30 hari. Jadi sementara yang kawin kan lebih dari 30. Jadi tempat-tempat itu, gedung-gedung sudah berisi penuh, jadi sehingga akhirnya nyambungnya ke bulan Muharram. Tidak apa-apa insya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi ya. Tapi ada, untuk meyakinkan Anda supaya melindungi dari bala Muharram itu, harus bersedekah. Sedekah itu insya Allah akan melindungi Anda dari bencana. Tasaddaqu fa inna shadaqata fatakumul bala. Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu akan melindungi kamu dari bencana. Semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Di sekitar kita suka ditemukan kehidupan keluarga yang sendiri. Sedari kecil diterapkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam, tapi ketika anak tersebut ABG, tumbuh menjadi manusia yang seolah-olah tidak pernah tersentuh nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran seakan memantul darinya bagai batu karang yang tidak bisa ditembus kebenaran pribadi yang brutal dan premanis. Bagaimana menanggapi itu semua? Bagaimana jalan keluar jika mendapati? Satu, saya pikir ya, mungkin Islam kita ini yang kita ajarkan itu terlalu banyak Islam ritual. Nilai-nilai keislaman yang diajarkan itu nilai-nilai ritual. Kalau ngaji itu sholat, puasa, itu yang diajarkan. Kenapa tidak diajarkan nilai-nilai kebaikan seperti khutbah Nabi itu? Ada orang-orang yang sholatnya baik, pasti sholatnya berjamaah saja, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Kalau ngaji juga kan yang diceritakan sholat aja.
Tidak diceritakan nilai-nilai Islam yang mulia, bagaimana kita membahagiakan orang-orang di sekitarnya, bagaimana kita tidak boleh menyakiti siapapun, seperti khutbah tapi itu. Karena itulah mereka menjadi brutal dan premanis itu. Agama Hindu itu, seperti kita beragama itu tidak banyak tuh, tidak ada fikihnya itu. Tidak ada kitab fikihnya, madhab apapun. Tapi mereka yang ingat bagi mereka itu ialah hukum karma. Kalau berbuat buruk, kita akan mendapat balasan dari keburukan kita. Sehingga mereka ketakutan itu. Padahal hukum karma itu ditegaskan dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan berbuat baik itu kecuali akan ada perbuatan baik lagi yang akan diberikan kepada kita. Atau wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha di dalam Al-Quran. Dan balasan perbuatan buruk itu adalah perbuatan buruk lagi. Jadi kalau kita berbuat baik akan dapat kebaikan, kalau kita berbuat buruk akan dapat. Hanya satu itu yang diamalkan oleh orang-orang Hindu, dan mereka menjadi orang baik-baik. Dan mau ngambil harta orang lain, nanti harta kita diambil orang juga. Dan mau menyakiti, nanti kita pun bakal disakiti juga. Itu pun ajaran Islam juga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Itu sebenarnya hukum karma. Kita lupa pada hukum itu, yang kita ingat itu aja. Syarat sah wudu, rukun wudu, itu yang kita pertentangkan. Itu jadi masalah pembicaraan kita di pengajian. Apakah sholat pakai usoli atau tidak usoli, apakah kita menggerakkan telunjuk atau tidak. Menggerakkannya itu lebih menarik perhatian kita. Mungkin kita harus mulai mengajarkan kepada anak-anak ini sekarang kita ini pendidikan empati. Di Amerika sekarang ada berbagai penelitian tentang moral education. Di situ ada penelitian di Amerika tentang apa akibat pendidikan empati, apa manfaat dari pendidikan empati. Pendidikan empati itu pendidikan untuk belajar mengasihi sesama manusia. Jadi misalnya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendidik anak-anak itu di bawah ke panti-panti asuhan, suruh ikut nyumbang kepada anak-anak yatim di situ. Itu mendidik empati. Atau kalau ada siapa saja yang minta tolong, buru-buru kita tolong dia. Dan ada penelitian bahwa anak-anak yang empatik itu bisa bergantung sama ibunya. Bagaimana ibunya membesarkan anaknya. Di antaranya kata ibu yang mempunyai anak-anak yang empatik ialah ibu-ibu satu karena yang tidak punitif, yang tidak suka menghukum. Jadi kalau ibunya suka menghukum, itu insya Allah anaknya jadi keras gitu, jadi preman, jadi brutal. Jadi ibu-ibu yang penuh pengasih, yang mendidik anaknya tidak dengan cara hukuman, dengan hukuman-hukuman tertentu. Ini mungkin mengejutkan ibu-ibu yang suka menghukum. Apalagi ada ibu-ibu yang dihukum oleh suaminya, tidak bisa balas suaminya yang dihukum anaknya. Kadang-kadang anaknya dibunuh sekaligus. Dari ibu seperti itu tidak akan lahir anak-anak yang memiliki empati. Ada teknik-teknik mengajarkan empati. Empati, pendidikan empati termasuk bagian dari moral development, perkembangan moral anak-anak. Nah, mestinya agama diajarkan sebagai agama yang penuh empati. Saya bayangkan nih kalau orang-orang Kristen itu dalam acara-acara Natalnya menyanyikan lagu-lagu yang sangat empatik. Kita harus sayangi orang lain, kita layani orang lain walaupun kita dihina, walaupun kita dicemoohkan. Kayak gitu lagu-lagu mereka itu. Itu pendidikan empati, mengajarkan orang empati. Mutahari ini kelebihannya, kita ajarkan juga pendidikan empati. Sehingga tanya sama tukang-tukang beca di situ itu orang-orang, termasuk petugas-petugas keamanan dari Koramil, kalau ditanya kesannya tentang Mutahari, apa kata mereka? Mutahari itu sosialnya tinggi, katanya. Anak-anak Mutahari itu sosialnya tinggi. Mereka saling membantu di antara sesamanya, saling menolong. Dan saya takjub, itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita supaya kita punya anak-anak yang memiliki perasaan empatik yang tinggi. Ustadz, apakah kaum Nasrani mempunyai ritual khusus seperti salat dalam Islam atau sekedar menyanyi? Ada ritual khusus mereka, misalkan Katolik bisa mengedarkan air pembaptisan, atau upacara mereka begini ini. Nah, kita tidak boleh itu. Nyanyi-nyanyi boleh, tapi kalau ikut begini juga nanti salah lagi, mana yang ditunjuk duluan. Jadi mendingan jangan ikut aja dulu. Ustadz, apa dasar atau riwayat sholat Jumat jatuh pada hari ke-6? Kalau menurut riwayat, kata ini, waktu itu orang Yahudi menganggap hari sucinya hari Sabtu.
dan orang Nasrani hari sucinya hari Minggu. Maka katanya ada sebuah hadis, saya belum meneliti kesohihan hadis itu, Rasulullah bersabda, kita tetapkan hari Jumat sebagai hari suci kita untuk mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena katanya itu mendahului, Jumat itu datang lebih dahulu dari Sabtu dan Minggu, jadi kita dahulu. Tapi itu juga menurut saya rada tidak masuk akal, karena Minggu pun itu mendahului hari Jumat, apalagi Minggu itu disebut Ahad, artinya hari pertama. Jadi sementara Jumat itu hari ke-6. Jadi saya tidak tahulah riwayatnya kenapa hari Jumat dijadikan hari suci bagi kita. Kalau istilah mendahului, bagaimana menghitungnya aja, dari mana mulainya. Tapi kalau kita mulainya dari Ahad, itu berarti kita mendahului umat Nasrani, tapi ketinggalan dari umat Yahudi. Jumat itu artinya berkumpul, hari berkumpul. Tapi orang Barat menyebut Jumat itu hari bebas. Friday itu asalnya dari kata free day, orang Belanda menyebutnya frei, orang Jerman menyebutnya Freitag, hari bebas, hari merdeka. Tapi dalam Islam hari Jumat itu disebut Jumat, hari berkumpul. Sabtu itu dari sabat, artinya beristirahat dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Ibrani, karena katanya dalam perjanjian lama disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari itu. Maka hari beristirahatnya Tuhan disebut hari Sabtu. Sehingga orang-orang Yahudi pun pada hari Sabtu itu mereka beristirahat. Mungkin di Israel kayaknya hari liburnya Sabtu, saya tidak tahu. Di Iran hari liburnya Jumat, di Indonesia hari liburnya Minggu. Jadi kita negara Kristen ini, Iran negara Islam, dan Israel negara Yahudi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan doa. Pertama-tama kepada orang-orang sahabat-sahabat kita yang kita cintai, yang sudah mendahului kita ke alam barzah. Kita doakan pada pertemuan yang penuh berkah ini, kiranya Allah berkenan memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada semua penghuni alam barzah dari kalangan kaum mukminin dan mukminat. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah ziyadatan fi sarafin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian saudara kenang, saudara ingat hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kita mohonkan kiranya Allah memperkenankan doa-doa kita, memenuhi keperluan-keperluan kita, mengijabah permohonan kita, kalau permohonan kita itu mendatangkan ridhonya dan membawa kemaslahatan dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala suqman illa syafaitah wala rizqan illa basattah wala aiban illa satartah wala hajatan hiya laqarida wala nafiha salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi wa khaira ma jama'ta fiha wa inna na'udzu bika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Allahumma arzuqna janaha wa idna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Allahumma barik lana fiha. Allahumma barik lana fiha. Allahumma barik lana fiha bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.